Selamat pagi sahabat Morning Call. Saya Pendeta Marlis Destoni Hina. Saat ini melayani di GPIB Jemaat Bethel Bandung selaku pendeta jemaat. Sahabat Morning Call, mari mengawali hari ini bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sinarilah langkah kami dengan firman-Mu, sehingga kami tidak sesat, melainkan oleh pertolongan Roh Kudus, kami dapat mengisi hari hidup kami dengan hal-hal yang bermanfaat. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Call, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 hingga 19 yang akan saya bacakan dari ayat 10 hingga 15. Demikian bunyinya. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat Morning Call yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Ada banyak di antara kita yang mengatakan bahwa saya bisa memberikan waktu, saya bisa memberikan hidup, saya bisa memberikan pikiran, dan saya bahkan bisa memberikan harta kepada Tuhan. Saudara, ketika kita sudah bisa memberikan waktu kita, hidup kita, pikiran kita, dan harta kita kepada Tuhan, maka akan timbul rasa bangga dalam diri kita. Karena kita merasa bahwa kita memberi, dan tanpa kita sadari, rasa bangga itu membuat kita menjadi arogan. Kita tidak hanya arogan kepada manusia saja, tetapi sikap arogan itu juga terkadang kita tujukan ke hadapan Tuhan. Namun sahabat Morning Call, kalau kita mau jujur, tidak ada yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Sebab waktu kita adalah milik Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan mau ambil kembali waktu yang kita punyai, kita tidak bisa menahannya. Hidup kita juga punya Tuhan. Dan jika Tuhan mau ambil kembali hidup ini, tidak ada
yang dapat menghindar. Pikiran kita, seberapa luas dan hebatnya pikiran kita. Pikiran kita ini terbatas. Dan pikiran kita yang terbatas ini pun adalah pemberian dari Tuhan. Harta kita, semua yang kita punya adalah milik dan juga berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Jika ia menutup dan mengambil kembali berkat-berkat itu, kita pun tidak dapat menahannya. Sebab semua yang ada dalam hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan. Kita tidak punya apa-apa dalam hidup ini. Inilah yang dikatakan oleh Daud dalam nyanyian pujian kepada Allah, bahwa ia bukan siapa-siapa. Dan kalau ia menjadi raja yang besar dan masyhur atas Israel, itu hanya semata-mata kemurahan dari Tuhan yang diberikan kepadanya. Perhatikan ayat 11 dan 12 dari bacaan kita tadi. Semua dari Tuhan. Tidak ada milik kepunyaan Daud. Nah, saudara, sahabat Morning Call, kalau semua milik dan berasal dari Allah, dan ketika Allah mencurahkannya kepada kita, maka Raja Daud katakan dalam ayat 13, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu adalah sebuah pengakuan bahwa semua yang kita punya, yang kita terima, itu berasal dari Allah. Dan sekaligus pengakuan tentang keberadaan kita yang lemah dan tidak bisa hidup tanpa Allah. Sehingga kita yang bersyukur sungguh-sungguh hidup hanya mengagungkan Tuhan dan setia kepadanya. Bagaimana caranya Daud mengagungkan Tuhan? Ayat 16 katakan bahwa Daud memakai semua yang ia terima dari Allah untuk membangun rumah bagi nama Allah. Rumah di mana tabut perjanjian Tuhan dapat diletakkan. 1 Tawarik 17 ayat 1 menceritakan tentang keinginan niat dari Daud untuk membangun rumah bagi Allah. Dan dengan dibangunnya rumah tempat kediaman Allah, maka terbangunlah rohani dari umat Israel. Terbangunlah spiritual umat Israel. Dan iman mereka akan bertumbuh ke arah kedewasaan. Karena di rumah Tuhan itulah umat Israel akan menyembah dan bersyukur dengan Allah. Dan dalam ibadah ritual. Dan simbol rumah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan umat akan mengingatkan umat akan kehadiran Allah dalam segala pikiran, laku, dan tutur mereka. Di sini terlihat bahwa Daud bukan memberi kepada Tuhan, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat ia berikan kepada Tuhan. Karena segala yang dipunyainya adalah milik Tuhan. Tetapi melalui apa yang dilakukan oleh Daud, ia mengembalikan semua yang telah ia terima kepada Allah dengan mempergunakan berkat-berkat dari Allah untuk membangun kehidupan spiritual dan jasmani umat Israel. Ini yang kita atau gereja harus imani, bahwa keberadaan kita atau gereja di dalam dunia ini bukan hanya menerima, karena sesungguhnya kita sudah menerima berkat itu melalui kasih Kristus di atas kayu salib. Tetapi kita atau gereja harus mengembalikan kasih Kristus itu melalui pikiran, melalui waktu kita. Mari kita pakai waktu kita untuk kemuliaan Tuhan.
Jangan buang waktu hanya urus-urusan yang tidak berarti dan berfaedah dalam hidup ini. Pakai pikiran kita untuk membangun kehidupan dan bukan untuk menjatuhkan kehidupan orang lain. Pakai hidup untuk mendatangkan damai sejahtera bagi lingkungan di mana kita hadir. Dan pakai harta kita untuk mendatangkan sejahtera bagi lingkungan di mana kita hadir dan sesama kita. Disitulah Tuhan dimuliakan oleh kehidupan umatnya. Amin. Sahabat Morning Call, mari berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah mendengar firman-Mu yang dibacakan dari Alkitab. Segala yang kami punya, kami terima daripada-Mu. Ajar kami dapat mengelola berkat yang kami terima dengan baik dan benar, sehingga berkat-Mu menjadi sukacita dan sejahtera dalam kehidupan kami. Karuniakan kami terang hikmat-Mu, agar kami dapat menggunakan waktu hidup kami, pikiran, harta kami, dan dapat kami kembangkan itu dalam rasa syukur. Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kasih dan kebenaran. Pimpin dan sertai kami di hari ini. Terangi dengan kebenaran firman Tuhan dan berkati kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.